termasuk juga teknis untuk yang S1. Sedangkan yang kedua adalah jabatan pelaksana, ini adalah untuk yang jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA. Polisi Pamung Praja. Jadi Polisi Pamung Praja ini Bapak Ibu khusus untuk CPNS ya, dan ini akan dibuka di provinsi dan kabupaten kota. Halo rekan-rekan semua, calon ASN tahun 2024 baik dari tenaga honorer maupun dari fresh graduate. Di sini sudah rilis Bapak Ibu Kemenpan RB terbaru tentang CSN 2024 terkait formasi ataupun jabatan yang akan dibuka pada CSN tahun 2024 nanti dari fungsional dan pelaksana, di mana ini akan segera dibuka di awal tahun 2024 ini. Bagaimana informasi keputusan ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, mekanisme pengangkatan honorer maupun non-ASN menjadi aparatur sipil negara, baik melalui Undang-Undang ASN maupun melalui seleksi CSN 2024 ditunggu-tunggu oleh semua rekan-rekan semua. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal itu, selain daripada Undang-Undang ASN yang sedang dibahas dan menunggu PP sampai dengan akhir April ini, kita mendapati informasi keputusan Menteri Pan RB terbaru berkaitan dengan Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN tahun 2024, yang mana ini merupakan awal dari proses rekrutmen CSN tahun 2024 yang sudah akan dimulai. Di mana keputusan ini bernomor 173/2024. Baik, kita langsung saja masuk pada keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Yang pertama adalah kebijakan pemenuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 ini berfokus pada ada 4 fokus pengangkatan. Pertama adalah pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ini jelas Bapak Ibu untuk rekan-rekan honorer semua. Kemudian pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini targetnya adalah untuk formasi nakes dan formasi tenaga pendidik ya, dan juga termasuk tenaga kependidikan. Kemudian perekrutan talenta-talenta baru ini untuk PNS. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk mendukung program pemerintah berbasis elektronik. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua jenis pengadaannya adalah ada 2 ya, jelas bagaimana kita ketahui. Ada yang P3K dan ini dikhususkan untuk THK 2 dan non-ASN alias untuk rekan-rekan honorer. Sedangkan untuk yang kedua adalah diangkat sebagai CPNS ataupun PNS, ini untuk rekan-rekan fresh graduate yang talenta-talenta baru. Kemudian Bapak Ibu, ketiga, pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ini untuk jabatan ini Bapak Ibu ya, jabatan fungsional ini guru, nakes, termasuk juga teknis untuk yang S1. Sedangkan yang kedua adalah jabatan pelaksana, ini adalah untuk yang jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA. Kemudian Bapak Ibu, poin keempat di sini disebutkan instansi pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada panduan penyusunan rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada aturan ini. Kemudian yang kelima, bahwa rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat. Nah, ini ya, yang diusulkan itu adalah jenis pengadaannya, P3K atau PNS, kemudian nama jabatan yang diusulkan apa, deskripsi dari jabatan apa, kualifikasi pendidikannya apa, alokasi formasinya itu untuk apa saja, kemudian unit penempatannya di mana saja, serta rentang uang penghasilan ataupun gaji Bapak Ibu sudah harus ada dalam formasi yang akan dibuka. Nah, kemudian pada lampiran 2 ini berupa daftar jabatan yang akan dibuka di tahun 2024 ini Bapak Ibu sudah dirilis ya. Artinya ini nanti tinggal Pemda memilih, dia akan memilih ataupun membuka formasi apa saja. Ini khusus untuk CPNS, kemudian ini untuk CPNS dan P3K, ada juga yang hanya P3K saja. Ini mulai dari jenjang pertama untuk urusan pemerintahan daerah, mulai dari jabatannya pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, kemudian Polisi Pamung Praja. Jadi Polisi Pamung Praja ini Bapak Ibu khusus untuk CPNS ya, dan ini akan dibuka di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang lainnya adalah operator sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, ini untuk jabatannya terampil, kemudian pemadam kebakaran, kemudian administrator database kependudukan,
analis kebakaran, kemudian penata perizinan, penerjemah. Nah, ini terus sampai ke bawah, termasuk diplomat, peranata kanselerai, kemudian peranata informasi diplomatik, dan kita terus sampai ke bawah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk tenaga guru dan lain sebagainya tentu akan ada di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti silakan dapat mendownload keputusan PAN RB terbaru ini, sehingga kita dapat melihat apakah nanti formasi yang sesuai dengan jabatan keahlian Bapak Ibu ataupun mungkin dengan kesarjanaan Bapak Ibu dibuka di tahun 2024 ini. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Ini akan dibuka di setiap instansi baik pusat maupun di daerah, yang mana ini akan mengakomodir semua rekan-rekan honorer, khususnya untuk di P3K-nya, kemudian yang lainnya ini ya, termasuk bidan, apoteker ya. Ini CPNS dan P3K, dimana kalau yang CPNS tentu untuk talenta muda, kemudian P3K yang sudah honor ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan cek nanti apa saja formasi yang bakal dibuka di tahun 2024. Ini menunjukkan ya, ini ya Bapak Ibu, guru ya, di sini disebut juga ada CPNS ya Bapak Ibu. Tapi CPNS ini untuk instansi pusat ya. Kemudian untuk P3K ini khusus kabupaten kota dan provinsi. Kemudian pamong belajar juga dibuka untuk P3K, pengawas sekolah juga dibuka. Kemudian kita pasti akan ada di sini untuk rekan-rekan daripada tenaga tendik ya. Cuman Bapak Ibu pastikan melihat dengan teliti nama jabatan yang akan dibuka. Contoh pustakawan ya. Pustakawan ini adalah CPNS dan P3K juga ya. Ini untuk rekan-rekan tendik ini ya, termasuk rekan-rekan tendik. Nah, silakan Bapak Ibu, ini sudah kita selipkan di kolom deskripsi untuk dapat mendownload informasi ini. Mudah-mudahan saja nanti melalui informasi ini kita akan mendapatkan jadwal dibukanya CSN tahun 2024 yang sudah dijanjikan, katanya akan dibuka 3 periode. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.